Ya kalau kita lihat ini yang tadi sempat saya kasih tahu ya, yang ini manekin dari tulang belakang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tulang belakang itu mulai dari dasar tengkorak ini yang paling tinggi sampai tulang duduk ini semua tulang belakang. Biasanya kalau untuk saraf kejepitnya, kalau misalnya dia keluhannya dengan nyeri yang hebat, ya kita harus tangani nyerinya dulu ya. Respon nggak dengan obat-obatan nyeri? Karena kalau jepitan saraf itu, meskipun kita kasih obat-obatan nyeri, dia itu efeknya hanya sebentar. Karena kan obat itu dia punya masa waktu untuk bekerja. Begitu hilang masa waktunya, jepitannya kan masih ada. Itu yang biasanya perlu penanganan lanjutan. Penanganan lanjutannya biasanya beberapa mungkin kita perlu dirawat pasiennya. Dirawat ya dokter ya? Dirawat pasiennya, terutama untuk selain memberikan obat nyeri, obat-obatan yang lain untuk mengurangi bengkaknya, ya. Terus memudahkan pasiennya untuk aktivitas yang lainnya, terutama miring kiri, ya, ke kamar mandi sendiri. Nah, karena biasanya itu yang bisa menyebabkan orang ya datang ke dokter ya karena nggak bisa miring kiri, miring kanan gitu ya, terus nggak bisa buang air besar atau buang air kecil, itu sangat mengganggu. Nah, itu setelah itu kita evaluasi, kadang memang perlu kita lakukan tindakan invasif. Tindakan invasif itu bisa kita lakukan tindakan pembedahan, ataupun bila nyerinya sangat yang dominan, kadang kita kasih pengurang nyeri dulu supaya kita menilai nih ini fungsi yang lainnya gimana. Fungsi yang lainnya maksudnya karena kita tahu fungsi saraf itu yang nyeri itu sebenarnya sensorik saja, ya. Fungsi yang lainnya apa, motoriknya. Kadang orang nggak mau gerakin kakinya karena terlalu nyeri. Nah, begitu nyerinya hilang, oh ternyata motoriknya bagus atau gerakan ototnya bagus, ya sudah, kita hanya lakukan itu. Yang tadi sempat disebutkan bahwa lebih sering pada pria, sebenarnya sih prevalensinya sekarang mungkin itu masih data yang lama. Ya. Kalau sekarang kan pria dan wanita sama-sama bekerja, punya aktivitas tinggi juga. Betul, ya. Dan semua pekerja itu memang rentan untuk mengalami cedera atau gangguan nyeri di tulang belakang. Nah, apalagi sebenarnya ya kalau yang paling banyak sih sebenarnya itu aktivitas yang banyak mengangkat beban, ya, mengangkat beban, lifting ya, atau bending atau splitting. Nah, itu biasanya aktivitas-aktivitas itu yang berlebihan yang bisa menyebabkan gangguan dari si sarafnya itu, yang menyebabkan keluhan saraf kejepit. Wah. Gitu. Jadi sebenarnya untuk penyebabnya itu sekarang sudah bervariasi dokter, yang mulai dari tadi aktivitas yang tinggi, mulai dari kecelakaan, bahkan termasuk tadi usia juga menyumbang untuk saraf kejepit ini. Dan proporsi untuk laki-laki dan perempuan hampir sama saja ya dok, karena aktivitas bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, begitu ya dokter. Nah, namun yang paling sering ditanya adalah ciri khas dari saraf kejepit ini dok, karena beberapa mungkin penyakit ada ciri khasnya. Untuk saraf kejepit mungkin ada ciri khas dok. Ya. Memang biasanya dari 33 ruas ini ya, yang sering orang mengalami keluhan itu dia justru yang di ruas tulang belakang yang pinggang dan tulang belakang yang leher. Ya. Yang pinggang itu yang paling sering keluhannya yang di pinggang nomor 45 dan 5 tulang duduk. Di tulang leher justru lebih tulang leher 34, 45 dan 56. Jadi 3 ruas itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu secara anatomi tulangnya itu di situ akan mengalami proses pelengkungan. Jadi lordosis dan kiposis dari si tulangnya. Dan
setiap perubahan lordosis yang berlebihan itu berpotensi menyebabkan terjadi keluhan nyeri di posisi itu. Misalnya gini, kalau ibu hamil, ya, itu sering kita melihat pertambahan berat badan dan proporsi perutnya bertambah besar, itu menyebabkan lordosisnya atau pelengkungan ke depannya itu makin besar sesuai bertambah matangnya kehamilan, dan itu gejalanya pelan-pelan. Contoh sederhana kita sering melihat itu ya, mulai waktu hamil biasa dia hanya pegal-pegal saja di pinggang, makin lama ada kayak kram kesemutan menjalar ke telapak kaki, dan itu sebenarnya gambaran kalau orang pasien-pasien dengan HNP atau jepitan saraf di lumbar, ya seperti kita ngelihat progresivitas keluhan ibu hamil itu. Gitu. Karena itu terjadi perubahan kurva atau lengkung dari si sarafnya, itu menyebabkan jepitan relatif terhadap si sarafnya. Oke dokter, jadi udah jelas ya bahwa memang ada ciri-ciri yang orang saraf kejepit. Nah mungkin dok, pada saat kapan pasien bisa langsung dokter? Jika sudah ada gejala seperti dokter sebutkan, bisa langsung konsul atau seperti apa dokter? Ya sebenarnya kalau untuk bertemu dengan dokter bisa kapan saja ya. Biasanya cuman kita itu ketemu dengan pasien ada saat dia di emergency, biasanya datang itu karena keluhan tiba-tiba nyeri, ya, atau dia tiba-tiba tidak bisa kencing, ya, atau dia tiba-tiba tidak bisa ereksi, ya, itu, atau kadang keluhannya itu kakinya lemes seperti orang stroke tapi umurnya muda, hanya satu sisi, gitu. Nah, itu keluhan itu yang menyebabkan pasien datang ke dokter. Jadi sifatnya kalau yang akut ya kadang kita ketemu di UGD atau unit gawat darurat. Tapi kalau yang sering kita ketemu sakit nggak hilang-hilang, sudah obat, sudah istirahat lebih dari 2 minggu, sudah coba berenang malah makin sakit, coba istirahat malah bengkak kakinya, ya itu yang biasanya kita ketemu di poliklinik. Jadi nggak ada masalah mau ketemu di mananya. Iya, anytime ya dokter ya. Kalau memang punya keluhan langsung saja konsulkan ke dokter bedah saraf kita. Nah dok, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan dokter untuk memastikan beliau ataupun pasien kita ini adalah terkena saraf kejepit. Biasanya pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Ya, biasanya satu yang penting kan kita harus ketemu pasiennya, ya. Kita ketemu pasiennya dan kita melakukan pemeriksaan manipulasi, itu banyak pemeriksaan manipulasi yang bisa kita kerjakan, ya. Dan selain itu kadang kita perlu pemeriksaan penunjang, itu bisa MRI ya atau CT scan ya untuk melihat kelainannya, dan perlu pemeriksaan kadang mungkin kita perlu membedakan kelainan-kelainan yang sudah lama, terutama pada usia yang di atas 40 atau 50, misalnya ada penyakit rheumatoid arthritis, ya, atau dia karena kencing manis, itu kita perlu pemeriksaan tambahan seperti EMG atau EEG atau SSEP, itu untuk mengetahui apakah nyerinya memang murni dari si saraf kejepitnya atau memang ada beberapa faktor ya dokter ya, di luar itu, gitu. Jadi kita biasanya menyingkirkan. Jadi memang untuk sahabat Indayana ketika konsultasi kita nggak langsung ditangani ya dokter ya, perlu ada pemeriksaan lanjutan seperti yang dokter jelaskan. Ada pemeriksaan baik itu PC ataupun darah ataupun tadi ada MRI dan CT scan dan lain-lain dokter ya. Mungkin berikutnya setelah dapat nih dok bahwa pasien kita ini adalah diagnosanya HNP atau saraf kejepit. Biasanya penanganan seperti apa yang dokter tawarkan untuk proses penyembuhan dok? Ya, biasanya kalau untuk saraf kejepitnya, kalau misalnya dia keluhannya dengan nyeri yang hebat, ya kita harus tangani nyerinya dulu ya. Respon nggak dengan obat-obatan nyeri? Karena kalau jepitan saraf itu meskipun kita kasih obat-obatan nyeri, dia itu efeknya hanya sebentar, karena kan obat itu dia punya masa waktu untuk bekerja. Begitu hilang masa waktunya, jepitannya kan masih ada. Itu yang biasanya perlu penanganan lanjutan. Penanganan lanjutannya biasanya
beberapa mungkin kita perlu dirawat pasiennya. Dirawat ya dokter ya. Dirawat pasiennya, terutama untuk selain memberikan obat nyeri, obat-obatan yang lain untuk mengurangi bengkaknya, ya. Terus memudahkan pasiennya untuk aktivitas yang lainnya, terutama miring kiri, ya, ke kamar mandi sendiri. Nah, karena biasanya itu yang bisa menyebabkan orang ya datang ke dokter ya karena nggak bisa miring kiri, miring kanan gitu ya, terus nggak bisa buang air besar atau buang air kecil, itu sangat mengganggu. Nah, itu setelah itu kita evaluasi, kadang memang perlu kita lakukan tindakan invasif. Tindakan invasif itu bisa kita lakukan tindakan pembedahan, ataupun bila nyerinya sangat yang dominan, kadang kita kasih pengurang nyeri dulu supaya kita menilai nih ini fungsi yang lainnya gimana. Fungsi yang lainnya maksudnya karena kita tahu fungsi saraf itu yang nyeri itu sebenarnya sensorik saja, ya. Fungsi yang lainnya apa, motoriknya. Kadang orang nggak mau gerakin kakinya karena terlalu nyeri. Nah, begitu nyerinya hilang, oh ternyata motoriknya bagus atau gerakan ototnya bagus, ya sudah, biasanya kadang kita hanya lakukan itu. Terus yang lain, yang kebasnya itu otonom biasanya. Otonom itu kebas, kering kulitnya, atau buang air besar, air kecilnya. Nah, itu kadang kalau sudah timbul itu, dan biasanya itu yang paling tidak respon dengan obat-obatan. Nah, itu kita harus lakukan tindakan pembedahan segera. Jadi memang secara garis besar Dokter Subradi menyatakan bahwa memang pada saat penanganan itu dicoba beberapa opsi ya dokter ya. Yang pertama mungkin pengobatan secara farmakologi, obat-obatan. Memang jika tidak ada pengurangan akan dilakukan tindakan invasif atau pembedahan begitu ya dokter. Nah, mungkin sahabat Indra yang di rumah adalah ingin mengetahui dok, apakah penyakit ini bisa dicegah? Kalau bisa, apa tipsnya dokter? yang biasanya yang bisa dicegah ya apa sih yang faktor presipitasi ya biasanya. Faktor presipitasi itu apa? Yang paling sering yang tadi yang kerja twisting ya, twisting ya, atau rolling juga itu biasanya. Terus kalau kegiatannya banyak seperti itu bisa nggak dikurangin atau diganti posisinya ya. Terus yang lain adalah penambahan berat badan. Penambahan berat badan. Kadang penambahan berat badan lebih dari 10 kilo itu dia bisa bikin sakit pinggang gitu. Ya. Karena begitu diturunin, ya berat badannya bagus, sakit pinggangnya hilang. Ya. Kemudian yang lain biasanya pakai sepatu yang datar, ya, alas kaki yang datar, skate. Terus jangan menaruh dompet di bokong, terutama yang laki-laki itu memang sangat mempengaruhi posisi duduk. Nah, posisi duduknya itu yang bikin dia sakit pinggang. Begitu dompetnya cuma ditaruh di atas meja, hilang keluar sakit pinggang. Jadi ada beberapa opsi ya dokter ya. Iya banyak. Nah mungkin saya garis bawahi lagi bahwa memang untuk tipsnya sangat mudah ya dokter ya, mengurangi beban dan juga menggunakan sepatu yang nyaman, pola hidup yang sehat dan beberapa lagi ya dokter ya. Kesimpulannya dok tentang saraf kejepit untuk sahabat Indrayana di rumah. Ya, sahabat Indrayana, saraf kejepit ini bukan penyakit yang berbahaya. Ya. Tidak menyebabkan kematian. Cuman memang beberapa itu sangat takut untuk diperiksa ke dokter karena dikira akan langsung dioperasi. Padahal kita dengan teknologi sekarang yang ada, pengetahuan dokter yang ada, kita sekarang tenaga kesehatan itu pasti akan memberikan pilihan-pilihan ya untuk tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Jadi jangan takut untuk datang ke pusat klinik utama Indrayana untuk berkonsultasi, memeriksakan diri, apakah ini betul saraf kejepit atau bukan. Ya kalau bukan ya buat apa dioperasi, buat apa diobati. Kadang tips yang tadi itu yang kita
taruh dompetnya di atas meja, itu sudah cukup. Iya, terima kasih dokter atas tips dan edukasinya. Ya. Untuk sahabat Indrayana di rumah yang bertanya-tanya tentang syaraf kejepit, kalau belum langsung ketemu saja dengan Dokter Subradi di Klinik Utama Dr. Indrajana. Thank you dok for coming for podcast kita. Semoga juga mengedukasi sahabat Indrayana di rumah sehingga kalau ada pertanyaan bisa terjawab untuk kali ini. Jika tidak terjawab bisa langsung konsultasi bersama kita. Mungkin itu saja podcast kali ini dokter. Sampai jumpa untuk sahabat Indrayana di rumah. Bye.